Dulu saya katakan, beri 10 pemuda, kuguncang dunia. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Itulah kata yang sering kita dengar dari Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno. Dan sekarang Bapak Soekarno sudah memiliki ribuan pemuda yang dikemas bahkan lebih baik dalam bentuk mahasiswa. Lalu apa yang terjadi? Mahasiswa, menurut KBBI adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa diibaratkan memiliki rasa idealis yang tinggi dalam hidupnya. Mahasiswa ini sering disebut sebagai agen of change, yaitu agen yang membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Mahasiswa juga sering disebut sebagai pengontrol sosial dan pengubah kebijakan itu, karena merujuk pada demo Tritura, demo reformasi, demo undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Itu membuat masyarakat berpikir jika mahasiswa ini adalah orang yang sangat hebat, yang mampu melakukan segala hal, mampu mengubah kebijakan dan sebagainya. Dan itu benar, itulah kekuatan seorang mahasiswa, bisa melakukan hal-hal yang hampir disebut dengan di luar nalar itu. Dan sebagai mahasiswa mendengar berita seperti itu pasti salut ya, karena kita sebagai seorang pemuda bisa mengambil langkah yang sangat besar seperti itu. Tapi teman-teman, tidak semua mahasiswa berani melakukan hal tersebut. Tidak semua mahasiswa akhirnya mampu untuk melakukan hal-hal besar seperti stereotip masyarakat tadi, pengambil kebijakan, pengontrol sosial, agen of change dan sebagainya. Tidak. Mahasiswa juga memiliki berbagai keterbatasan, dan akhirnya kenapa mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Lalu akhirnya aku berpikir ulang lagi, apakah memang benar mahasiswa yang memiliki keterbatasan atau mahasiswa yang dibatasi? Ya, memang harus kita akui jika senang sekali ketika seorang mahasiswa bisa mengkritik pemerintah, bisa mengubah kebijakan, bisa bermanfaat bagi bangsa, bisa mampu menyuarakan suara rakyat dan sebagainya gitu. Dan ketika orang tua kita juga melihat hal tersebut, mereka juga akan bangga ketika anaknya bisa peduli dengan negaranya gitu. Tetapi banyak hambatan-hambatan yang diberikan bukan oleh kita. Banyak sekali batasan-batasan yang diberikan bukan oleh mahasiswa itu sendiri, melainkan dari pemangku kebijakan. Banyak sekali keterbatasan yang diberikan kepada mahasiswa, baik itu oleh pemerintah, baik itu oleh kampus, bahkan oleh masyarakat sendiri. Kita bahas dari kampus dulu ya. Dilansir dari CNN, ini ada 37 kampus yang melarang mahasiswanya untuk ikut demo gitu. Ada 37 kampus, ada 37 rumah mahasiswa yang melarang mahasiswanya untuk menunjukkan rasa kritis dan idealisnya gitu. Itu bayangkan betapa besarnya batasan yang diberikan kepada mahasiswa gitu. Dan larangan-larangannya pun diisikan dengan ancaman berupa dropout, berupa surat peringatan, berupa DDO dan sebagainya. Dan itulah batasan yang kita rasakan di kampus kita sendiri ketika kampus kita tidak membolehkan kita menyuarakan suara kita sebagai mahasiswa. Dan ada juga kampus yang dimana pada saat mereka ingin bertemu dengan rektornya karena sebuah kasus, dimana ketiga mahasiswa ini ingin audiensi dengan rektornya sendiri karena rektornya terduga melakukan sebuah penyelewengan. Namun akhirnya ketiga mahasiswa ini ditangkap karena hal yang tidak jelas gitu. Dan itu kan merupakan hal yang sangat mengecewakan sekali bagi kita seorang mahasiswa yang ingin beridealis dan mengubah sesuatu dan mengontrol sosial dan sebagainya. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa seperti itu yang mungkin belum kita kuak atau belum terdengar oleh masyarakat, di mana banyak sekali mahasiswa yang takut dengan kampusnya ketika mereka ingin bersuara dan ikut dalam kegiatan demo dan sebagainya. Mereka takut untuk menggunakan jas alma mater, mereka takut akan di-DO, akan disidang oleh dosen dan sebagainya. Dan juga pada saat
kegiatan demo pun, pada saat mahasiswa itu berhasil melakukan demo dan sebagainya, bahkan pemerintah pun memberikan kita batasan itu. Banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ikut dalam kegiatan demo yang diintervensi oleh aparat, oleh pejabat. Mereka banyak yang dipukuli, mereka banyak yang diintimidasi, dikejar oleh aparat, dan masih banyak lagi kesakitan yang dialami oleh mahasiswa itu sendiri ketika melakukan demonstrasi gitu. Bahkan yang paling buruk adalah banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan demo. Banyak masyarakat yang menolak dan bahkan mengstigmakan dengan negatif kegiatan demo yang dilakukan mahasiswa. Masyarakat sendiri, di mana notabene kita sebagai mahasiswa ingin menyuarakan hak rakyat, menyuarakan suara rakyat, dan ketika kita membela rakyat, malah masyarakat sendiri yang tidak membela kita. Lalu ketika orang yang kita perjuangkan tidak mendukung kita, lalu untuk apa mahasiswa berjuang? Coba lihat saja di akun-akun publik Instagram itu yang mengatakan di komentar pada saat ada akun yang mengekspos tentang demo, mereka mengatakan caper, bikin macet saja, bikin rusuh gitu. Dan masih banyak lagi. Memang seperti itu demo, memang seperti itu cara untuk melakukan atau menyuarakan aspirasi masyarakat. Lalu ketika itu tidak bisa dilakukan, bagaimana cara kita untuk menyuarakan aspirasi masyarakat? Namun saran saya sebagai seorang mahasiswa, jangan pernah menyerah terhadap apapun gitu, walaupun kita tidak didukung oleh masyarakat, tidak didukung oleh pemerintah, tidak didukung oleh kampus pada saat melakukan ini, kita tidak boleh menyerah karena kita tetap didukung oleh Undang-Undang Pancasila dan bangsa negara. Karena apapun yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara kita, keberlangsungan Indonesia. Lalu sepantainya hal itu pun sudah cukup untuk kita tetap berjuang itu, walaupun banyak sekali keterbatasan yang diberikan itu. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan ketika diberikan batasan itu adalah dengan cara bermain media sosial. Sama seperti kasus Bima dan orang-orang lainnya yang menyuarakan suaranya lewat media sosial dan viral, itu malah lebih cepat diterima oleh semua orang, bahkan oleh pejabat. Ketika kita menyuarakan suara kita di media sosial, tidak akan lagi ada ketersinggungan seperti kerusuhan di jalan, seperti ada kemacetan di jalan, sebagainya, tidak akan ada. Dan itu lumayan lebih worth it karena tidak akan ada korban jiwa sama sekali ketika kita menyuarakan suara kita di media sosial. Dan bahkan suara kita di media sosial itu lebih cepat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu, tidak hanya di satu wilayah saja tapi di seluruh masyarakat Indonesia, dan itu lumayan worth it gitu. Dan ketika kita bisa melakukan hal tersebut di media sosial dan banyak mahasiswa atau pemuda yang mampu melakukan itu, maka pemerintah yakin pasti akan mendengar apa yang kita suarakan dan apa yang teman-teman kita suarakan. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang mahasiswa dan keterbatasannya. Itulah beberapa hal yang kita rasakan sekarang, yang ada di Indonesia saat ini, dan semoga apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi keterbatasan tersebut bisa dirubah di kemudian hari. Semoga menjadi lebih baik dan mahasiswa kembali bisa menyuarakan apa yang seperti Soekarno bilang. Sekian. Saya tidak mau pemuda-muda yang mental kerupuk, tidak. Tapi pemuda yang memiliki ketahanan mental yang tinggi, pemuda yang memiliki daya rasional yang tinggi, pemuda yang punya nasionalisme yang tinggi, pemuda yang punya patriotisme tinggi, itu yang bisa mengguncang dunia.